Ketemu lagi di Hot Room di segmen terakhir ini tentang topik bom meledak di SMA 72. Kepada Pak Andri sebagai orang tua dari salah satu korban yang keadaan anaknya masih parah, apa himbauan Bapak? Dan kepada siapa menghimbau? Harapan saya kepada pihak-pihak pemerintah, khususnya kepada Pak Gubernur DKI. Gubernur DKI. Karena ini kan sekolah di bawah Gubernur DKI ya. Karena yang saya tahu itu dia ngomong itu di dalam berita media. Cuman saya kalau bisa saya meyakinkan sepenuhnya biar hati saya tenang seperti itu, Pak. Oke, jadi yang kedua, Bapak perlu keyakinan ya agar hatinya tenang, pengobatan ditanggung pemerintah. Apalagi Pak? Karena ini pengobatan dia itu masih panjang banget. Oke, karena yang melindungi anak adalah KPI. Gimana caranya Ibu membantu agar Bapak ini tenang? Yang kedua, apakah Bapak Ibu bisa mengatakan sekarang KPI jamin akan membantu? Ya, salah satu dari yang tadi saya sampaikan ya Bang, memastikan. Dan kemarin kebetulan waktu kami berkunjung di Rumah Sakit Islam, kepala rumah sakitnya sendiri yang bercerita. Bahkan beliau juga bilang kalau nanti semua luka yang berkaitan dengan fisik ini sudah beres, akan berlanjut kepada penanganan terkait dengan pendengaran, Bang. Pendengaran. Karena gangguan pendengaran ini antara satu anak dengan anak yang lain itu beda-beda, Bang. Ya. Presentasinya ada yang parah dan saya dengar kemarin ada yang total juga. Nah, ini tentu nanti akan lanjut ya. Apakah terapi. Ibu berjuang juga untuk ganti rugi di samping pengobatan? Ya. Tapi mungkin saya sampaikan dulu Bang, bahwa kemarin Kepala Rumah Sakit menyampaikan bahwa Pak Gubernur siap sampai pada proses terapinya juga sampai selesai. Terapi, ya. Ya, karena Pak Gubernur memandang bahwa anak-anak ini kan masa depannya masih panjang. Ya. Dan pendengaran ini adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Ya. Itu yang kemarin disampaikan. Dan kami tentu, saya tadi sudah bilang sama Bapak, sudah saya kasih nomor Bang. Nanti kalau ada masalah silakan. Silakan langsung. Pasti kalau ibu ini tidak bantu, cari saya somasi dia. Kita gugat langsung. Ibu Cassandra, sebagai ahli kejiwaan, mungkin enggak orang tua korban, orang tua pelaku tidak tahu, tinggal di rumah kontrakan kecil. Ya, peralatan bom itu kan pasti ada. Ibunya udah cerai, tinggal di luar negeri, hanya tinggal berdua. Analisa ibu sebagai ahli kejiwaan gimana? Mungkin karena kembali lagi bahwa kehadiran ayah, ibu, apalagi ketidakhadiran, itu seringkali dipersepsikan, dimaknai berbeda oleh anak. Ya. Jadi bisa jadi yang ibunya menjadi TKW sekalipun sudah memberi hubungan atau telepon dan lain sebagainya, tapi tetap tidak ada di hati. Ya. Bapaknya ada di ruangan dekat dengan dia, tetapi tetap tidak ada koneksi, Bang. Jadi ini secara psikologis tentu pasti ada dampaknya. Yang kedua, mungkin nggak bapaknya tidak memperhatikan ada peralatan bom di rumah kontrakan yang sangat kecil? Ya betul, tapi kalau misalnya memang sibuk, lelah bekerja, lalu kemudian memang kurang memperhatikan, apalagi biasanya mohon izin Bang, kalau laki-laki kan mungkin kalau untuk mengurus anak mungkin jadi kurang memperhatikan karena tidak ada istrinya. Beda kalau Hotman sayang sama anak. Nah, yang berikutnya adalah justru saya ingin menyorot tentang adanya peran mungkin kebijakan pemerintah, Ibu mungkin bisa juga ditindaklanjuti bahwa kita kan juga sudah ada pembatasan ya untuk penggunaan medsos sesuai dengan umur. Kalau di Indonesia kan sampai usia 18, kalau di Denmark 15, kalau di beberapa negara lain 16. Nah, tapi di dalam prakteknya saat ini tidak demikian nih. Anak-anak itu masih bisa mengakses ya, dan ini yang tentu harus menjadi perhatian. Seandainya negara sudah mengeluarkan undang-undangnya, tetapi kalau tidak dijalankan oleh orang tua di rumah dan tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung kepada anak, nah inilah. Jadi Ibu menyarankan perlu segera undang-undang yang melarang anak di bawah umur memakai medsos, begitu ya? Undang-undangnya sudah ada, Bang. Hah? Sudah ada. Iya, sudah ada PP Tunas. Ya, di Indonesia banyak undang-undang nggak dilaksanakan. Pak Dharma gimana? Ya, komentar terakhir Bapak sebagai ahli pendidikan. Menurut saya yang harus ditumbuhkan sekarang adalah empati semua pihak. Karena tadi kita dengar dari Pak Andri bahwa yang datang baru kepala sekolah pun hari ini. Kejadian itu sudah minggu lalu. Artinya seperti itu Bang. Sudah banyak sebenarnya yang datang ke rumah sakit. Hanya memang anaknya Bapak ini ada di ICU. Yang sudah menemui saya kepala sekolah, Kementerian HAM sama Kementerian HAM memang dananya ada.
dia datang menemui, Pak. Oke, tapi intinya saya kira empati. Kementerian HAM sama penyandang disabilitas. Pak Kapolri, Pak Mensos, tapi gubernur belum datang. Sudah. Gubernur belum ketemu sama saya. Belum ketemu. Karena anaknya korbannya di ICU. Di ICU. Beda. Intinya apa, Pak? Tidak bisa ketemu. Intinya saya kira empati terhadap persoalan-persoalan sosial itu harus kita tumbuhkan. Karena menurut data yang dilansir oleh suatu koran nasional bulan lalu, di Indonesia itu ada 3 juta lebih anak yang hidup tanpa dampingi oleh orang tua. 3 juta lebih anak tanpa didampingi orang tua. Itu artinya kasus seperti ini sangat mungkin terjadi dan itu mungkin terlewat dari pantauan kita. Karena itu sebetulnya kita harus dorong bagaimana supaya model-model pendidikan kekeluargaan itu ditumbuhkan. Terima kasih. Pendidikan keluarga penting. Pak Susno, untuk membuat kasus ini terbuka, apa saran Bapak kepada penyidik? Bapak sebagai mantan Kabareskrim Mabes Polri. Penyidik harus mengkomunikasikan hal-hal yang memang harus menjadi konsumsi publik terhadap apa yang didapat. Dan juga penyidik harus menyerap informasi dari publik terhadap peristiwa ini. Misalnya bahwa ini tidak mungkin pelaku tunggal, bahwa ini penyidik harus mengungkap juga mengapa sampai si anak bermasalah dengan hukum ini sampai melakukan perbuatan demikian. Apa betul karena bullying, apa betul karena broken home, atau apa, supaya ini bisa diatasi. Karena apa? Sering sekali, Bang Hotman, peristiwa bullying ini mengakibatkan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, mengerikan di sekolah. Sampai ada anak yang mau meloncat dari lantai 4 dan sebagainya, sampai ada beredar video akibat bullying, ditendang, dipukul dan sebagainya. Berarti ini terjadi di sekolah. Berarti ini kalau itu betul penyebab bullying, para guru, kepala sekolah khususnya harus hati-hati bahwa di sekolahnya ada bullying apa tidak ada. Untuk mengetahui itu, bukalah saluran laporan yang sifatnya cukup dengan WA tapi tidak diketahui siapa pelapornya. Siapa? Kenapa? Mungkin yang dibullying takut kalau dia melapor lalu baru gitu aja melapor, cengeng, cemes dan sebagainya. Nah, itu perlu dibuka sama. Mengenai objek perluasan penyidikan pelakunya, komentar saran Bapak apa? Ya harus diungkap gitu. Dari mana bahannya? Adakah yang melatih apa tidak? Baik melatih secara tutorial. Siapa yang menjual? Siapa yang menjual? Kemudian pernah diadukan uji coba apa tidak? Di mana dan sebagainya. Nah, kemudian termasuk juga apakah kita yakin dia ini bisa lolos sedemikian rupa di waktu libur? Dia libur ini bisa masuk di sekolah itu. Jadi menurut Bapak kesimpulannya masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa ini adalah pelaku tunggal. Iya. Jadi perlu diperluas termasuk terhadap bapaknya, kenapa bisa nggak tahu, dan pemasoknya. Iya, perlu diperdalam lagi. Jangan-jangan memang termasuk ada biaya, Bang. Karena untuk membuat 7 bom ini tidak cukup dengan uang rokok aja. Tidak cukup dengan uang rokok. Sementara bapaknya hanya tukang masak, ibunya udah cerai, di luar negeri. Jadi diragukan kalau tidak ada yang memasuk biaya. Yang memasuk biaya. Oke, kita harus berakhir diskusi kita malam ini. Kesimpulannya adalah kepada para orang tua, terutama yang mempunyai anak, masih anak di bawah umur, medsos Anda itu cobalah dialihkan fungsi. Ya, Anda di kantor, jangan hanya WA selingkuhanmu, tapi biasakanlah anak dulu diperhatikan, udah pulang sekolah, habis itu Anda bebas nakal, tapi nakalnya dikit seperti Hotman Paris. Inilah Hot Room, sampai ketemu lagi setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.